halo semua. Jadi di sini gue pengen nyeritain drama Inggris gue pas kelas 12. Jadi teman-teman, gue tuh pas kelas 12 semester 2 itu mau ada kegiatan ujian praktek teman-teman. Nah pas kegiatan ujian praktek itu gue tuh jadi salah satu panitianya. Nah gue kira tuh mudah teman-teman, kayak gue kira kan cuma kayak sebagai staff properti. Nah awal tuh banyak tantangan yang muncul teman-teman, kayak misalnya keterbatasan waktu, terus peralatan drama itu misalnya ada yang kurang, itu gue yang ngurusin gitu-gitu. Wah itu sama banget ya teman-teman. Habis itu tanggung jawab gue itu kayak memastikan kayak semuanya itu bakal terorganisir lah sama gue, kayak peralatan-peralatannya harus gimana, habis itu tempatnya harus gimana gitu-gitu. Nah habis itu pas gue buat properti ini, gue tuh nandainnya kayak warna yang beda-beda teman-teman. Kayak misalnya batu tuh warnanya abu-abu, habis itu pohon nih warna hijau gini-gini. Nah habis itu pas properti hilang atau rusak nih teman-teman, gue tuh kayak harus cari solusi yang cepat, gimana caranya teman-teman. Nah ujung-ujungnya teman-teman pertunjukan tuh berjalan lancar sih untungnya. Nah banyak guru yang muji juga kan, jadi kayak ya seru lah, lumayan seru lah buat gue. Nah gue ngerasa bangga lah, kayak kan nih gue di belakang arena doang nih, kayak gue kayak ngerasa nggak berguna, tapi ternyata gue berguna banget gitu untungnya. Dari pengalaman ini gue kayak bertanggung jawab atas yang gue peduliin gitu. Nah jadi teman-teman, tanggung jawabnya nggak selalu terlihat di atas panggung, tapi belakangnya juga terlihat kok. Jadi gitu deh. Jadi berawal mula pada saat aku kelas 12, aku masuk daftar eligible untuk ikut jalur SNBP. Nah awalnya nih aku seneng banget karena berarti aku punya kesempatan untuk masuk PTN tanpa harus ikut UTBK. Tapi di sisi lain aku juga ragu karena peringkat eligible aku cuma mentok 40-an doang. Jadi peluangnya kecil kan. Nah saat itu perasaan aku campur aduk banget antara berharap pengen banget masuk lewat SNBP tapi juga takut gagal. Nah aku tahu kalau aku nggak lolos aku harus ikut UTBK, yang dimana menurut aku UTBK itu agak menyeramkan. Saat tahu peluang aku kecil, aku sadar tanggung jawab aku adalah tetap berusaha semaksimal mungkin, karena aku harus siap menghadapi kemungkinan gagal di SNBP dan menyiapkan diri untuk UTBK. Di momen itu aku juga merasa tugas terbesar aku tuh bukan cuma belajar aja, tapi menjaga semangat biar gak menyerah dan tetap kuat buat diri sendiri. Begitu pengumuman SNBP keluar dan aku dinyatakan tidak lolos, aku langsung mulai fokus nih ke UTBK. Tantangan paling berat menurut aku justru tuh datang dari diri sendiri. Rasa males, rasa takut gagal, dan overthinking terus-terusan. Tapi aku berusaha untuk lawan semua itu. Aku mulai belajar lebih teratur, rajin datang les, terus juga ngerjain latihan soal tiap hari, dan terus berdoa pastinya. Kadang ada momen dimana tuh aku lagi down banget, rasanya tuh pengen banget nyerah dan takut gagal. Tapi aku tetap jalan terus karena aku percaya usaha itu gak akan mengkhianati hasil. Sampai akhirnya pengumuman UTBK keluar dan aku dinyatakan lolos di UPNVJ. Momen itu jadi titik balik buat aku dan aku bersyukur banget. Bukan cuma karena diterima di PTN aja, tapi karena proses itu ngajarin aku sesuatu. Kalau kita punya mimpi besar, maka usahanya juga harus besar. Pengalaman ini membentuk cara pandang aku untuk gak mudah menyerah dan terus berusaha ketika kita punya mimpi yang besar. Pagi hari susun meja, angin lewat bawa debu halus. Tak perlu sorotan untuk ikut bekerja, tangan sunyi pun bisa beri panggung jadi mulus. Beli roti isi keju, kasir senyum dompet kita yang pilu. Bukan selalu soal siapa paling dulu melaju, yang konsisten dan terus jalan justru sering finish lebih dulu. Nunggu bus sambil dengar lagu lawas, Langit abu-abu tapi adem di hati, kadang jatuh dulu biar langkah makin jelas. yang tetap jalan diam-diam biasanya sampai ke titik pasti.